Anda simak Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Selamat datang di Desa Wisata. Pelestarian juga sangat penting di mana Filosofi di balik ini tuh apa? Di 96.8 FM Radio Gemilang. FM LPPL Radio Gemilang, jendela musik dan informasi. Halo, selamat pagi sahabat Gemilang dimanapun Anda berada. Luar biasa hari ini, saya berharap Anda semuanya dalam kondisi sehat walafiat, sehat badan, sehat kantong. Karena hampir selama 1 jam ke depan, saya akan hadir untuk Anda di program Jamus Gemilang, Jagongan dan Musyawarah UMKM. Tentunya kali ini bersama dengan Bang Bapas 69. Dan di kesempatan hari ini, 30 Oktober 2025, kita juga akan ngobrol bersama dengan salah satu pelaku UMKM dari Bakso Nadia yang sudah hadir juga di studio Bang Bapas 69. Dan kali ini kita mengangkat tema yang sangat luar biasa terkait dengan bulan inklusi keuangan, khususnya yang akan dilakukan atau sudah dilaksanakan oleh Bang Bapas 69. Dan untuk kesempatan kali ini sudah hadir bersama saya Mbak Dina Sesi selaku PIC UMKM Center Bang Bapas 69. Selamat pagi Mbak Dina. Selamat pagi Mas Dharma. Sehat hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Selalu subur? Wah, sehat selalu, subur selalu. Selamat pagi juga buat sahabat UMKM di mana Anda berada. Ketemu lagi ya di Jamus Gemilang. Seperti biasa setelah bulan kemarin kita off sebulan ya Mas ya? Iya, karena berbagai macam kegiatan banyak sekali ya. Karena bulan kemarin itu bertepatan dengan hari ulang tahunnya Bang Bapas. Oh iya, selamat ulang tahun dulu buat Bang Bapas 69. Terima kasih. Semoga semakin sukses dan juga semakin bisa membantu UMKM yang ada di Kabupaten Magelang tentunya. Terima kasih. Selamat datang sekali lagi dan kita akan ngobrol kurang lebih 1 jam ke depan ya. Siap, Mbak Mas Dina, ya. Dharma. Oke, di samping Mbak Dina ada Mbak Siska. Selamat pagi Mbak Siska. Selamat pagi Mas Dharma. Selamat pagi. Ini adalah pemilik UMKM Bakso Nadia yang ada di Desa Trasan, Kecamatan Bandungan. Terima kasih sudah rawuh, sudah hadir Ya, hari ini. Walaupun saya agak speechless juga. Kenapa bisa berpindah haluan menjadi pengusaha bakso gitu. Iya, kebetulan Mbak Dina ini dulu teman sakruntelan, gitu ya? teman masa perjuangan. Lama nggak ketemu, terus sekarang ketemu sudah menjadi pengusaha sukses. Udah jadi ownernya ini ya. Kayaknya yang speechless bukan hanya Mas Dharma. Oh gitu? Kayaknya netizen juga ya, atau Bapak Ibu yang di rumah juga kayaknya penasaran juga. Ya? Iya betul sekali. Oke, dan kenapa hari ini kita menghadirkan Bakso Nadia? Karena memang Bakso Nadia ini kemarin menjadi salah satu pemenang dari kegiatan UMKM Awards yang sudah dilaksanakan oleh Bang Bapas 69. Mbak Dina, hari ini kita santai saja ngobrol terkait tentang masalah inklusi keuangan. Ya. Bulan inklusi keuangan ini adalah sebuah metode atau sebuah kampanye yang tentunya bertujuan untuk meningkatkan kesadaran pemahaman masyarakat tentang pentingnya inklusi keuangan, kan gitu. Nah, kemudian di mata Bang Bapas 69 sendiri, seberapa penting inklusi keuangan ini sehingga Bang Bapas memiliki sebuah spirit untuk melakukan beberapa kegiatan dalam rangka untuk menyambut bulan inklusi keuangan ini. Silakan Mbak Dina. Baik Mas Dharma, jadi pemerintah Indonesia itu sudah mencanangkan bulan Oktober ini sebagai BIK, Bulan Inklusi Keuangan. Bulan Inklusi Keuangan. Ya, ini dimotori oleh Otoritas Jasa Keuangan. Jadi berdasarkan survei nasional literasi keuangan di Indonesia tahun 2025 ini, indeks inklusi itu mencapai 66,46%. 66? Ya, untuk indeks 66,46 untuk indeks literasinya. Untuk indeks literasinya. Kemudian untuk indeks inklusinya itu di angka 80,51%. Nah, kalau kita melihat dari sini, kita bisa melihat bahwa kita masih harus melakukan effort yang luar biasa untuk meningkatkan literasi masyarakat terhadap
keuangan atau pemahaman terhadap produk-produk dan layanan perbankan di Indonesia. Ya, karena memang tahunya dari masyarakat yang namanya bank itu ya simpan pinjam kan Simpan pinjam, gitu. betul. Ya kan? Padahal ada produk-produk atau layanan-layanan lain yang bisa dinikmati atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Jadi angka ini menunjukkan bahwa masih ada pemahaman yang kurang dari masyarakat untuk mengakses produk-produk perbankan. Sedangkan angka inklusi ini angka yang merujuk kepada jumlah NOA atau jumlah masyarakat yang sudah memiliki atau sudah memanfaatkan produk-produk perbankan. Nah, ini kan eranya sudah era digital ya, Mas. Sudah berubah semuanya. Iya, teknologi sudah berkembang sedemikian pesatnya. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita kan harus update, dan sekarang yang namanya transaksi pembayaran dan lain sebagainya sudah banyak yang menggunakan transaksi keuangan, dan kita berharap dengan melakukan literasi keuangan ini masyarakat bisa lebih paham, lebih bisa apa sih maksudnya, kenapa kok perbankan mengadakan kegiatan literasi. Satu, untuk meningkatkan pemahaman, meningkatkan pengetahuan, meningkatkan skill dan keterampilan, dan yang lebih utama lagi kita akan membuat mereka memiliki sikap atau perilaku gimana caranya berperilaku bijak terkait dengan keuangan atau finansial. Bijak terkait keuangan. Ini juga dalam salah satu materi literasi bulan inklusi ini. Betul. Termasuk di dalamnya, karena sekarang banyak ya kejahatan-kejahatan yang terkait dengan digital. Kejahatan digital itu yang sering sekali kita dengung-dengungkan atau yang sering kita dengar adalah yang terkait dengan pinjaman online, kemudian investasi bodong. Ini kan banyak sekali menjebak di masyarakat, dan itu angkanya sudah sangat luar biasa, dan itu kita harus memberikan literasi pemahaman yang sebenar-benarnya apa sih sebenarnya pinjaman online itu, bagaimana sih menyikapi pinjaman online. Sebenarnya pinjaman online ini sebuah solusi atau sebuah kejahatan digital. Nah, ini yang harus kita pahamkan kepada masyarakat. Tapi di balik itu juga pinjaman online ini kadang-kadang kalau kita tidak bijak menggunakannya, ini kan menjadi jarum penusuk dari belakang yang memang ini ya. Iya, nggak cuma dari belakang, itu dari depan dan belakang. Itu pentingnya literasi. Iya. Jadi kita berikan pemahaman bahwa sebenarnya pinjaman online ini di satu sisi bisa menjadikan sebuah solusi, terutama bagi masyarakat yang tidak bisa mengakses produk-produk perbankan. Karena kita paham ya, kalau produk perbankan itu kan syarat dan ketentuan berlaku nih. Betul. Misalnya usia minimal harus 21 tahun, harus menggunakan agunan dan lain sebagainya. Nah, walaupun secara fakta bahwa untuk produk perbankan ini jauh lebih aman, jauh lebih manusiawi, ya kan ya. Tetapi dalam situasi tertentu, kadang orang dipaksa oleh keadaan untuk mengakses pinjaman online. Nah, sebenarnya pinjaman online sendiri itu ada yang legal, ada yang ilegal. Pemerintah juga sudah bersikap sangat bijak dalam hal ini ya. Jadi ada nih diberikan solusi pinjaman online yang legal. Tapi terkadang pemahaman masyarakat untuk membedakan mana sih yang legal, mana sih yang ilegal, itu yang mereka belum paham. Jadi kita kasih tahu, kita berikan pemahaman cara membedakannya. Sekarang kita langsung tanya kepada masyarakatnya yang sudah hadir. Mbak Siska, sudah berapa lama jadi nasabah Bank Bapas 69? Dari sejak tahun berapa? Saya udah lama sekali jadi nasabah Bank Bapas 69. Kayaknya waktu saya masih SD loh, Mas. Sekitar tahun berapa ya? 2001. Kalau dulu sepengetahuan jenengan terkait dengan literasi atau di bulan inklusi keuangan ini, perbankan itu seperti apa sebelum anda tahu sebenarnya? Oh iya, kalau saya sih kalau perbankan itu aman gitulah. Jadi kalau misalnya kita punya uang terus kita disimpan di bank itu akan lebih aman. Itu satu. Kalau pemahaman saya di waktu itu ya. Jadi sedikit banyak itu kalau disimpan di bank itu lebih aman daripada di rumah. Daripada dikerokoti tikus. Artinya ini juga salah satu masyarakat yang memang sudah terliterasi dengan baik. Walaupun masih dalam level dasar ya. Nah, artinya memang selama ini masyarakat ini memang kadang-kadang masih enggan untuk berurusan dengan bank itu karena minimnya literasi pemahaman itu. Yang jadi kendala biasanya apa, Mbak? Kalau di lapangan dalam rangka mengedukasi masyarakat. Jadi kalau berdasarkan survei nasional SNLIK yang dilakukan oleh OJK itu
tingkat literasi itu dibedakan dari beberapa segmen. Oke. Contoh dari sisi gender. Ya. Ternyata wanita itu tingkat literasinya lebih rendah daripada laki-laki. Wah, saya menang, saya menang. Dari sisi gender ini fakta ya, artinya ini bukan sebuah hoax ya, ya. ini bukan sebuah gosip, bukan fake, tapi ini real dari hasil survei. Kalau dari sisi gender, perempuan itu tingkat literasinya lebih rendah. Oke. Nah, jadi ini merupakan salah satu sasaran kenapa perempuan-perempuan harus diliterasi dengan lebih baik. Kemudian kalau dari sisi demografinya, tempat tinggalnya, ini untuk masyarakat yang tinggal di daerah pedesaan, yang masih minim akses informasi dan lain sebagainya, ini juga tingkat literasinya masih cukup rendah. Itu menjadi PR sendiri ya? Betul. Ini parameternya adalah tingkat inklusi. Tingkat inklusi itu berapa banyak produk atau layanan bank yang sudah diakses oleh mereka. Nah, ini lebih, ternyata masyarakat di pedesaan itu lebih rendah daripada di perkotaan. Kemudian kalau dari sisi usia, tingkat literasi yang harus kita push itu anak-anak usia 17 sampai 19 tahun. Kemudian untuk usia di atas 54 tahun. Nah, itu tingkat literasinya juga lebih rendah, walaupun mereka sudah mengakses perbankan. Kemudian kalau dari sisi latar belakang pendidikan, untuk rata-rata masyarakat dengan pendidikan atau tamatan SMP sederajat, SLTP sederajat, ke bawah itu cenderung tingkat literasinya juga lebih rendah. Lebih rendah. Ya, jadi hal-hal inilah yang mungkin harus kita cari solusinya. Artinya kita yang harus mendekat kepada mereka karena mereka mempunyai hak yang sama untuk memperoleh literasi itu. Salah satu caranya dengan podcast seperti ini. Iya, betul, betul. Karena kan kalau di Indonesia hampir semuanya pakai Android ya. Hampir semuanya punya media sosial ya. Jadi harapannya walaupun kita tidak bisa menjangkau face to face, tapi kita memiliki sistem yang bisa menjangkau mereka lebih luas. Dalam rangka menyambut bulan inklusi keuangan, khususnya di Bank Bapas, tentunya saya kan tadi sudah mengatakan bahwa bulan inklusi keuangan ini menjadi semangat sendiri untuk Bapas untuk mengadakan berbagai macam kegiatan. Kalau boleh di-spill apa saja untuk kegiatannya yang memang sudah atau mungkin juga baru mau akan dilakukan oleh Bank Bapas 69, monggo. Jadi Bank Bapas 69 ini direksi, jajaran direksi, direktur utama Bank Bapas 69 Bapak Roma Pidodo, kemudian Ibu Heni Asufi sebagai direktur bisnis, kemudian Ibu Diah Retno Andiani itu sebagai direktur umum. Ini sangat concern untuk meningkatkan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan literasi. Kami sangat berkomitmen untuk mendukung programnya OJK ya, kaitannya dengan literasi dan inklusi ini. Yang pertama, Bapas Goes to Campus. Bapas Goes to Campus. Kampus yang ada di Kabupaten Magelang sudah kita datangi. Kita pahami bahwa pengguna pinjol terbesar salah satunya dari 5 profesi, salah satunya adalah mahasiswa. Kalau kita hasil survei itu kan 5 pengguna pinjol terbesar itu yang pertama guru ya. Yang pertama guru, yang kedua mahasiswa, kemudian ibu rumah tangga, terus pekerja dan karyawan, kemudian korban PHK. Ini penyiar aman ya. Nah, ini artinya ini mahasiswa masuk dalam kategori dan pengguna pinjol terbesar ini di usia 19 sampai 34 tahun. Mereka kita pahami bahwa mahasiswa ini adalah usia-usia rentan yang bisa, atau mungkin mereka kenapa banyak? Karena mungkin mereka juga sistemnya baru coba-coba mungkin ya. Betul. Karena kalau dilihat kenapa banyak yang terjerat pinjol ini, karena mereka lebih mengikuti kebiasaan FOMO kan ya, mereka merasa nggak kayak ketinggalan zaman aja kalau nggak FOMO, nggak ikut-ikutan gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, karena mereka lebih mengutamakan membeli sesuatu itu karena keinginan, bukan karena kebutuhan. Padahal mereka secara finansial belum begitu settle ya. Itu tadi punya ini kita. Nah makanya ini salah satu usaha yang kita lakukan. Kemudian yang kedua, Bapas Goes to School. Nah, usia-usia dasar SD, SMP, dan itu kita dari awal kita tanamkan bahwa ini loh pentingnya punya tabungan dan lain sebagainya. Kemudian kita kegiatan terkait dengan UMKM. Banyak teman-teman UMKM yang masih belum inklusi atau belum memiliki pengetahuan terhadap itu. Literasinya kita berikan, inklusinya kita berikan fasilitas. Nah, salah satunya kemarin kita mengadakan pelatihan 1000 UMKM. Pelatihan 1000 UMKM. Iya, kita menggunakan UMKM, kita berikan soft skill-nya, kemudian kita
persyaratkan untuk harus memiliki tabungan dulu nih. Nah, itu dalam rangka untuk meningkatkan inklusi masyarakat terhadap produk bank. Kemudian kita juga mengadakan UMKM Award. UMKM Award. Iya, UMKM termasuk salah satunya Mbak Nadia nih. Mbak Nadia, Mbak Siska. Nadia baksonya Mbak Siska. Nah, untuk UMKM Award ini juga salah satunya dalam rangka kita mapping dulu supaya mereka bisa kita berikan literasi semaksimal mungkin, kita tingkatkan inklusinya dan lain sebagainya. Kemudian kita juga mengadakan seperti ini programnya Channel Gemilang bersama Gemilang FM tercinta andalannya Indonesia. Nah, ini salah satu cara kita untuk meningkatkan mengakses lebih jauh terkait inklusi keuangan. Gitu. Artinya banyak sekali kegiatan yang dilaksanakan oleh Bank Bapas 69 dalam menyambut bulan inklusi keuangan. Salah satunya UMKM Awards dan salah satu pemenangnya sudah ada di sini. Dan juga sekaligus nasabah Bank Bapas 69. Saya juga heran. Ini yang tadi sahabat Gemilang saya ungkapkan kepada Anda semuanya bahwa saya itu heran. Taunya saya yang namanya Siska itu dulu bergerak di bidang entertain, gitu kan. Sekarang kenapa jadi bakso? Kenapa? Kenapa? Jadi ada ceritanya panjang nih. Enggak apa-apa, diceritakan saja. Kita sampai besok pagi kok. Durasinya sampai pagi ya. Baik Mas Dharma. Jadi begini Mas Dharma, memang awalnya itu saya kan suami saya. Nah, suami saya itu kan bergelut di dunia daging sapi. Nah, beliau jualan daging sapi itu hampir 30 tahun, Mas. Tapi daging sapinya? Iya, betul sekali. Daging sapi jualan di pasar, pasar Kotoroy. Nah, itu mulai kita punya baby itu terus, wah ini gimana nih caranya biar daging sapi ini kita olah untuk menjadi sebuah makanan yang pastinya bisa dinikmati oleh masyarakat luas, kan kayak gitu. Nah, terus suami saya yang jago masak itu, nah itu langsung buat resep. Oh, jago masak ya? Iya. Nggak pernah masak ya? Masak juga. Oh, masak juga. Barengan ya. Habis itu kita buat resep bakso, karena bakso itu kan hampir diminati oleh semua masyarakat, ya. Dari usia kecil sampai yang usia yang sudah dewasa, nah itu kan semuanya suka bakso. Nah, mulai dari situ kita usaha bakso sekitar tahun 2016 ya. 2016 ya? 2016 betul. 2015-2016. Nah, setelah itu mulailah kita terpikir untuk ke legalitas. Nah, karena walau bagaimanapun legalitas itu penting sekali. Ya, mulai kita ke legalitas, kita perbaiki semuanya, mulai dari NIB, kemudian BPOM, halal, terus HAKI untuk merek dagang, itu semuanya kita perbaiki. Artinya ini semua legalitasnya sudah terpenuhi? Sudah, ya. Jadi semuanya, dan alhamdulillah itu kita juga menjadi anak asuh BPOM provinsi dari sekian UMKM, ribuan UMKM seprovinsi Jawa Tengah. Waktu itu dipilihlah 24, salah satunya adalah kita. Bakso Nadia ini. Iya, padahal di situ Badan POM itu kan luas ya, nggak cuma makanan saja ya. Ada berbagai macam, alhamdulillah Bakso Nadia ini dipilih BPOM untuk menjadi anak asuhnya. Dan itu bisa berkembang sampai sekarang. Iya, dan prosesnya juga nggak mudah karena itu 2 tahun, Mas. 2 tahun ya? 2 tahun, betul sekali. Dan alhamdulillah untuk tempat produksinya itu sudah dapat nomor legalitas BPOM dari Jakarta. Nomor legalitas BPOM? BPOM dari Jakarta. Bukan hanya produknya, tempat produksinya juga sudah mendapatkan lisensi ya? Betul sekali ya. Itu peninjauan dari Badan POM itu juga langsung ke lokasi, Mas. Enggak cuma sekali 2 kali, sudah beberapa kali ya. 2 tahun itu mulai dari CCPOB dan yang lain. Nah itu alhamdulillah loloslah sampai keluarlah surat legalitas Badan POM. Makanya ini pas kalau menjadi juara karena memang legalitasnya komplit. Iya kan? Artinya ketika kita ingin berkendara, SIM kita sudah punya, kan? Intinya seperti itu. Sekali. Nah, kemudian bagaimana kemudian ketika legalitas kan sudah, semua sudah terpenuhi. Nah, kemudian bagaimana bisa bisa terdoktrin oleh Bank Bapas 69, kemudian ikut UMKM Award. Nah, ini awal informasinya dari siapa dan kemudian
apakah kemudian langsung memutuskan untuk ikut atau seperti apa? Oh ya, jadi begini, karena kita legalitasnya sudah, Badan POM sudah, halalnya sudah, kemudian haki untuk merek dagangnya sudah, alhamdulillah itu pikirnya kita, oh ini sudah aman untuk dikonsumsi untuk masyarakat, dan alhamdulillah sekali karena saya menjadi nasabah Bank Bapas sejak tahun 2000, saya sering datang ke Bank Bapas, entah itu untuk nabung atau pengambilan uang. Nah, di situ saya kan ketemu berinteraksi sama pegawainya Bank Bapas. Nah, alhamdulillah dapat informasi kalau ada UMKM Awards ini ya. Ya, dan saya ikut. Oke. Nah, pengalamannya ikut UMKM Award seperti apa? Boleh diceritakan ke sahabat Gemilang kemarin prosesnya seperti apa biar teman-teman UMKM yang lain itu tahu bahwa untuk menjadi seorang juara UMKM Award ini juga membutuhkan proses yang tidak mudah gitu loh. Silakan. Ya, jadi untuk pas waktu saya ikut UMKM Awards di situ kan melengkapi data-data dan yang lain. Dan alhamdulillah prosesnya untuk ikut menjadi peserta UMKM Awards itu sangat mudah sekali. Dan ibaratnya saya itu dapat informasi selain dari karyawan pun dari media sosialnya Bank Bapas pun juga kita gampang sekali untuk mendapatkan informasi itu. Dan setelah ikut untuk mendaftar, kemudian disurvei langsung di lokasi, betul sekali ya. Jadi bener nggak nih? Ada nggak nih? Betul, iya. Dan ternyata alhamdulillah, dan yang survei juga nggak sedikit loh Mas, banyak sekali ya. Kabarnya pada waktu itu pas waktu survei jenengan masih dasteran ya? Oh, tidak Mas. Itu kalau dasteran di rumah. Kalau di tempat produksi jangan. Kalau di tempat produksi ya, jadi waktu itu kan Bank Bapas bersama teman-teman tim itu datang ke sana, itu banyak sekali, ada dewan juri, ada dari pemerintah ada, dari wartawan ada, terus banyak berbagai aspek itu datang ke situ, ke tempat produksi kami ya. Jadi tempat produksi kami itu kan memang semuanya sudah pakai APD dan yang lain ya Mas, orang memang sudah BPOM ya, jadi semuanya tempatnya juga sudah terjamin higienis. Iya, betul, terjamin higienis, bahkan airnya pun juga kita labkan ya Mas, gitu laboratorium kan ya. Betul. Nah, itu di sana semuanya disurvei sama tim dari Bapas. Alhamdulillah prosesnya terus diicipi produknya dan yang lain. Alhamdulillah kok dapat juara itu saya juga sangat wah gitu loh. Nggak nyangka banget, serius. Kalau mendengar ceritanya ini Mbak Dina, artinya kolaborasi antara suami istri. Suaminya pedagang daging, ya kan? Istrinya senang makan bakso, ya kan? Kemudian dikolaborasikan menjadi satu usaha yang memang ini sampai sekarang bahkan kabarnya sih. Nanti kita akan tanya-tanya berapa banyak masyarakat sekitar yang dapat terhidupi, ya kan, dari ini. Dan kemudian nanti juga kita akan bertanya kepada Mbak Dina, kenapa selalu UMKM dan UMKM yang diangkat oleh Bapas 69 ini. Tapi sahabat Gemilang, kita akan kembali sesaat lagi, jangan kemana-mana dan pastikan Anda tetap stay di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Mumpung nggak ada orang, buang sini aja ah. Hayo, loh, Ma, ngapain? Ya ampun Papa, ngagetin aja sih. Mama buang sampah di sungai. Iya Pa, habis gimana lagi? Sampah plastik di rumah kita numpuk banyak banget loh. Mama bingung mau dibuang kemana jadinya. Nah, dengerin ya. Sampah plastik di Indonesia mencapai 64 juta ton per tahun. Saat ini, Indonesia merupakan penyumbang sampah plastik terbesar kedua di dunia. Ayo, kita terapkan gaya hidup 5R, yaitu refuse, mulai menolak menggunakan plastik, reduce, berbelanja sesuai dengan kebutuhan, reuse, gunakan kembali plastik yang sudah dipakai,
dan recycle, mendaur ulang sampah plastik menjadi produk-produk yang bermanfaat, dan remove, yaitu mengajak masyarakat untuk memungut sampah yang berserakan. Oh gitu ya Pak. Terus Papa katanya pergi mancing. Mana ikannya? Tuh, di ember, Ma. Hah? Isinya plastik semua tuh Pak. Kandang kok di sungai itu sudah nggak ada ikannya, Ma. Isinya plastik semua. Kurangi penggunaan sampah plastik mulai sekarang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Butuh ambulan untuk keadaan gawat darurat? Telepon aja ke 112. Bila terjadi keadaan gawat darurat seperti kebakaran, kecelakaan, tindak kriminal, terorisme, KDRT, pohon tumbang, kesalahan konstruksi yang mengakibatkan terganggunya aktivitas masyarakat, hubungi 112 untuk mendapatkan bantuan. Adanya hewan buas dan berbisa, bencana, serta keadaan gawat darurat lainnya, segera hubungi 112. Call Center 112 Kabupaten Magelang, siaga 24 jam dan gratis. Call Center 112 dapat diakses oleh semua operator tanpa menggunakan kode wilayah 0293. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang. Aduh, sudah kirim SMS, WA, telepon, bahkan sudah datang ke kantor. Pengaduan jalan rusak ini kok ya lama sekali diurusnya. Ribetnya birokrasi ini loh. Jangan. Santai Pak, santai. Itu kan cara lama. Sekarang kan sudah ada Mas Grace Pak. Mas Grace? Apa kuwi, Nduk? Kedengarannya kok asing. Seperti aplikasi nasional itu. Lapor Gub itu ya? Bukan Pak, ini inovasi dari Diskominfo Kabupaten Magelang sendiri. Namanya tuh Media Aduan Sosial Gerakan Responsif Efektif untuk Semua Suara. Ini juga fitur aduan lokal di aplikasi Magelang Smart Service atau MSS Pak. Nah, dibuatnya itu juga dengan bahasa yang ramah dengan kearifan lokal, jadi kita tuh lebih akrab. Oh ya, pengaduannya jadi cepat juga Pak, transparan dan langsung ditindaklanjuti OPD. Wah, ini berarti Bapak tidak perlu jauh-jauh ke kantor atau menghabiskan pulsa. Lebih hemat biaya dan waktu juga toh? Betul banget Pak. Mas Grace ini solusi digital kita, warga Magelang. Yuk, sampaikan aspirasi dan aduan Anda sekarang juga. Semua suara terdengar. Nah, benar banget. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang mempersembahkan aplikasi Mas Grace, media aduan sosial gerakan responsif efektif untuk semua suara, yaitu fitur aduan lokal di aplikasi Magelang Smart Service yang dirancang dengan identitas dan bahasa yang ramah warga. Inovasi ini memastikan proses pengaduan yang cepat dan transparan dan secara sistematik terhubung ke kanal nasional seperti SP4N Lapor dan Lapor Gub. Mas Grace hadir sebagai solusi strategis untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang responsif. Ayo, unduh Magelang Smart Service sekarang. Semua suara terdengar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang dan LPPL Radio Gemilang. Biar bisnisku sukses, gimana ya caranya? Hayo, lagi ngapain sih? Kok bengong gitu? Aku lagi bingung nih, gimana ya caranya biar bisnisku tambah lancar? Udah, nggak usah bingung. Gampang kok. Kamu tinggal posting aja bisnis kamu ke aplikasi Jelajah Magelang. Tetanggaku nih udah post di aplikasi Jelajah Magelang dan omsetnya langsung meningkat. Yang bener. Oke deh, aku post sekarang ya. Aplikasi Jelajah Magelang merupakan salah satu aplikasi dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang yang memfasilitasi dan juga menjadi rumah untuk para pelaku UMKM kreatif untuk mempromosikan produk dan lain sebagainya. Untuk menggunakan fitur di aplikasi Jelajah Magelang, tidak dikenakan biaya apapun. Ayo, bagi pelaku ekonomi kreatif, manfaatkan aplikasi Jelajah Magelang.
Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Diskominfo Kabupaten Magelang dan 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Masih Anda ikuti Jamus Gemilang, Jagongan dan Musyawaroh di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Radio Gemilang. Sahabat Gemilang, kembali lagi di program Jamus Gemilang Jagongan lan Musyawarah spesial UMKM bersama dengan Bang Papas 69. Dan kita masih berbicara terkait bulan inklusi keuangan yang dilakukan oleh Bang Papas 69. Salah satu kegiatannya untuk menyambut bulan inklusi keuangan adalah UMKM Awards 2025 yang sudah dilaksanakan dan salah satu juaranya sudah berada bersama kita hari ini. Melanjutkan masih dengan Mbak Dina Sesi, PIC UMKM Center Bang Papas 69 dan juga Mbak Siska selaku pemilik Bakso Nadia. Mbak Dina, tadi kan kita sudah dengar nih ceritanya dari Mbak Siska. Ternyata nggak gampang ya, nggak gampang memulai usaha bahwa yang harus dikedepankan adalah legalitas, termasuk halal, termasuk dari BPOM dan sebagainya itu memang sudah harus ada. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan saya yang timbul di dalam benak saya adalah dalam pandangan saya dari dulu sampai sekarang, kenapa UMKM dan UMKM ini yang kalau kita lihat programnya Bapak 69, coba bisa dicek di portal-portal berita yang ada, pasti UMKM dan UMKM. Kenapa Bang Bapak ini terlalu apa ya? Bukan terlalu, tapi selalu fokus di peningkatan UMKM. Silakan Mbak Dina. Baik Mas Dharma, memang tagline kami ya, di tagline kami itu Bang Papas 69 itu banknya UMKM. Banknya UMKM. Iya, Bang Papas banknya UMKM, sahabat UMKM ya. Kenapa? Karena pertama, kami adalah salah satu BUMD, Badan Usaha Milik Daerah, 100% sahamnya dimiliki oleh pemerintah daerah Kabupaten Magelang. Jadi selain sebagai perusahaan profit oriented, kita harus juga punya tanggung jawab sosial kepada masyarakat. Gimana caranya supaya masyarakat Kabupaten Magelang itu secara finansial bisa settle. Pertama itu. Kemudian yang kedua, pemerintah Kabupaten Magelang sudah memberikan kepercayaan yang luar biasa kepada Bang Papas 69 melalui program-programnya, dan ini juga menjadi sebuah tanggung jawab bagi kami. Kita lihat bahwa kalau kita kembali ke tahun 2000 sekian ya, 2021 COVID-19 dan lain sebagainya, COVID itu kita lihat bahwa usaha-usaha yang masih bisa bertahan, yang settle, yang masih bisa menghidupi masyarakat, UMKM ya di situ. Justru malah dari sistem pandemi itu muncul UMKM baru. Teman-teman punya inisiatif yang luar biasa, inovasi yang luar biasa juga, dengan metode yang baru, termasuk saya juga. Termasuk saya ini juga anak dari pandemi. Produk pandemi berarti. Produk pandemi. Nah, di situ kita lihat bagaimana orang itu menjadi sangat cerdas ketika di bawah tekanan, ya kan? Nah, di situ kita lihat bahwa ternyata UMKM di Kabupaten Magelang ini bisa menghidupi masyarakat sedemikian banyaknya. Ya kan, dari hulu ke hilir dan lain sebagainya, produknya muter-muter, uangnya muter-muter di Kabupaten Magelang. Jadi ini merupakan tanggung jawabnya kami ya, bagaimana UMKM ini bisa naik kelas. Tidak hanya berjualan secara konvensional, tapi bagaimana mereka bisa mengupdate dan mengupgrade dirinya sendiri mengikuti perkembangan zaman yang luar biasa. Salah satunya kalau dulu orang punya usaha, mereka nggak mikir legalitas. Yang penting usaha aja, yang penting laku aja gitu kan. Nah, tapi termasuk salah satunya Mbak Siska ini, beliau yang melek teknologi, melek peraturan pemerintah. Padahal dia dulu nggak gitu loh. Nggak melek juga. Ini melek banget ya. Nah, padahal fakta di lapangan ya, market sekarang terbukti bahwa Mbak Siska ini bisa masuk ke banyak market karena beliau sudah memperlakukan atau mengikuti peraturan pemerintah, dan ini juga bisa menjadi motivasi buat teman-teman UMKM. Ayolah, kalau memang mau kita naik kelas, kita mau masuk ke dunia yang begitu luar biasa ini, ya kita harus siap dengan segala sesuatunya. Bukan begitu, Mbak Siska? Betul sekali. Artinya peningkatan UMKM ini terus digenjot oleh Bang Papas 69 karena memang dari UMKM ini menimbulkan multiplier effect yang sangat luar biasa. Betul, setuju. Dan salah satunya
Ini dia. Ya. Sahabat Gemilang, ini salah satu produknya dari Bakso Nadia, yaitu bakso daging sapi. Di sini sudah ada BPOM RI-nya sudah ada, kemudian halalnya juga sudah ada, ya kan. Kemudian ini kemasannya juga higienis karena ini juga ini rapat sekali, bukan hanya ini kemasan yang biasa saja, ini premium kalau menurut saya. Betul sekali. Artinya ini memang tidak mudah untuk sampai ke proses ini. Benar sekali, itu prosesnya tidak mudah, Mas Dharma. Betul sekali. Dulu yang tadinya kita jualan hanya di pasar, ya seperti yang Mbak Dina bilang, yang penting jualan untung, laku dah, gitu kan. Terkait legalitas sudah sembuh, nggak tahu ya. Betul. Mulai dari 2022 ya Mas ya. 2022 kita mulai perbaiki semuanya, mulai dari NIB dan yang lain, termasuk legalitas semuanya kita mulai dari 2022. Jadi ya sampai sekarang baru 3 tahun ini loh Mas. Nah, kemasannya pun juga kita perbarui terus, perbaiki terus, inovasi terus. Jadi awalnya nggak seperti ini? Tidak. Jadi kita ada 2 variasi Mas. Ada yang fresh, ada yang vakum. Nah, jangan sosialis tenan. Gini ya. Ada yang vakum, ada yang fresh. Jadi kita yang jualan itu fresh, kemudian ada yang vakum. Jadi karena suami saya itu benar-benar tahu daging yang paling bagus mana yang buat bakso, itu jadinya beliau mengembangkan di situ. Nah, di sini kemasannya itu baksonya itu kita juga nggak cuma varian satu aja Mas. Nah, jadi bakso itu kita ada bakso yang premium, ada yang reguler. Jadi ada yang bakso reguler itu ada campuran ayam sama sapi, terus ada juga yang super. Itu ini super maksudnya super itu yang premium. Nah, betul sekali. Nah, ini yang reguler ada varian urat sama halusnya. Nah, ini best seller, banyak yang suka ini karena rasanya sudah enak, daging banget, tapi harganya terjangkau, betul sekali. Dan yang ini yang kelas premium, Mas. Dua ini kelas premium. Yang ini bakso ayam, murni daging ayam. Kemudian yang paling best seller adalah yang ini, yang premium. Murni daging sapi. Ini murni daging sapi. 90% daging sapi. Jadi kalau nanti sekali digigit itu udah sangat kerasa banget. Dan kita komposisi dari bahan-bahannya itu kita pakai rempah-rempah pilihan. Nah, jadi memang lain daripada yang lain. Selain itu baksonya pun juga kandungannya itu udah ada di sini, juga sudah ada di labelnya. Betul sekali. Informasi nilai gizinya sudah ada. Betul sekali. Informasi nilai gizinya ada. Jadi kalau misalnya masyarakat mengkonsumsi bakso Nadia itu memang sekali gigit beda enak dan pastinya ketagihan. Karena kalau yang itu dari daging sapi ya 90%. Dan sapinya pun dipilih sapi yang sudah paham literasi keuangan. Nah, selain itu kita nggak cuma produk bakso loh Mas. Ini yang ingin saya satu lagi Mas Dharma. Bakso Nadia itu kata BPOM itu adalah sekedu itu yang punya BPOM itu cuma bakso Nadia loh Mas. Iya, sekedu loh Mas. Sebentar. Satu kedu. Ini perlu saya tegaskan sebelum ke produk yang lain. Perlu saya tegaskan kepada sahabat Gemilang. Mbak Siska ini bukan buka warung bakso loh ya. Bukan buka warung bakso, tetapi memproduksi bakso. Kemasan. Jadi kalau jenengan cari warung bakso Nadia miliknya Mbak Siska, ya nggak ada gitu. Itu ya. Betul sekali. Jadi jangan sampai nanti salah sangka, aku harus tuku nang warungnya bakso dari Mbak Siska kan gitu. Enggak ya gitu. Bukan. Jadi kita bakso kemasan, produksi bakso kemasan. Jadi seperti ini di sana sudah ada packagingnya juga. Itu ada boxnya juga. Itu satu box untuk segini ini 1 kilo. 1 kilo. 1 kilo bakso. Jadi kita marketingnya juga nggak cuma di sini aja Mas. Selain itu kita juga nggak ada percoba saja loh Mas. Nah, apa aja? Ada lagi Mas. Ini produk baru kita, bistik rolade. Bistik rolade. Betul sekali. Nah, ini olahan daging juga Mas. Dan alhamdulillah bistik rolade ada yang sapi 85% dan ada juga yang ayam 85%. Artinya yang
tidak suka sapi bisa milih ayam. Betul sekali. Dan alhamdulillah ini sudah masuk ke dapur SPPG atau dapur MBG. Ini ya? Iya, betul ini yang sekali. baru saya tanyakan, sudah komplit seperti ini itu jane pas ini nek mlebu nang dapur MBG kan Iya. gitu. Iya, Tapi memang sudah ya? Alhamdulillah baru-baru ini ya. Baru-baru ini kita alhamdulillah sudah bakso maupun bistiknya sudah masuk ke dapur SPPG, Mas. Ya, karena memang mau masuk ke dapur SPPG juga harus rinci sekali. Boleh taruhan ya. Boleh. Pasti prosesnya ora gampang. Iya, benar. Iya, betul sekali. Apalagi di era sekarang ya, Mas ya. Era sekarang itu memang luar biasa untuk Bapak Presiden kita itu memang semuanya harus benar-benar sesuai. Legalitasnya ada, iya. Ya kan, kualitasnya ada. Iya, betul sekali. Apalagi packaging seperti ini kan, ini packaging keluar pabrik, packagingnya sudah vakum seperti ini. Seperti itu, jadi tidak mungkin akan terkontaminasi sama udara luar. Oke, saya stop dulu. Mas operator kalau mau keluar biar tidak terkontaminasi, ya mendingan divakum dulu. Ya, bisa aja nih. Kayak metodenya Mbak Sunadia ini bagus. Maksa banget ya kayaknya. Iya. Kayak maksa banget ya. Iya benar sekali. Loh, dia segar keluar pasti terkontaminasi. Kan gitu. Memang benar, Mas. Jadi kalau misalnya dapur SPPG itu kan mereka untuk makan makanan anak-anak dan yang lain, betul berarti sekali. Harus higienis ya. Harus higienis, betul sekali. Jadi kalau posisinya seperti ini masuk ke dapur SPPG, otomatis kan dimasaknya kan malam seperti itu ya kan. Ini kalau baru dibuka baru mau diproses, jadi enak. Oh ya, ini kode produksinya juga ada. Jadi di sini memang sudah komplit ya. Dan ini highlightnya setahu saya ya, ini bebas bahan pengawet ya. Betul sekali. Bebas bahan pengawet. Ya. Jadi pengawetannya tidak menggunakan bahan kimia, tetapi dengan metode ini. Vakum. Bebas bahan pengawet ya. Oke. Pengawetnya cuma awet enak gitu aja. Iya. Pakai bahan pengawet tapi awetnya awet enak gitu. Untuk pasangan-pasangan muda yang tidak ingin awet, makanlah bakso Nadia karena ini tanpa bahan pengawet. Biar awet ya, Mas ya. Oh iya, ini kan ada bakso. Kemudian baksonya aja daging sapi sama ayam. Betul. Ada bistik juga. Kemudian ada di depan ini apa ini namanya? Ini. Nah, itu sama. Ini sama ya? Itu yang Cuman ini belum yang potongan. ya? Ya, belum potongan. Kalau yang sini sudah potongan. Kalau dapur SPPG itu ini kita memudahkan juga ya. Kalau di dapur itu kan pekerjaannya banyak sekali, Mas, karena ribuan yang dimasak. Nah, aku potong dewi nggak wis potongan. Betul sekali. Gitu ya? Udah potongan, higienis, tinggal masak sebentar langsung udah jadi. Nah, dengan banyaknya produk ini yang ingin saya tanyakan adalah berapa banyak karyawan yang terlibat? Alhamdulillah. Memproduksi ini? Alhamdulillah, betul sekali, Mas Dharma. Berapa banyak? Alhamdulillah kita sudah ada 7 karyawan dan alhamdulillah itu yang tetap ya, Mas ya. Dan itu karyawannya itu dari sekitar. Jadi memang memberdayakan masyarakat sekitar ya. Betul sekali, kita memberdayakan masyarakat sekitar. Alhamdulillah itu kemudian kalau misalnya produksinya tambah, kita ada karyawan sementara nambah. Jadi kita memang ada 2 step, karyawan yang tetap dan karyawan yang sementara. Gitu. Berarti memang apa ya, yang terpilih menjadi juara UMKM Awards ini memang selain ada legalitas yang komplit, kemudian pemberdayaan masyarakatnya, tadi juga airnya di apa namanya kita lab juga, artinya limbahnya juga dipikirkan. Apakah memang apa ya, dari waktu ke waktu pemenang UMKM Awards ini kriterianya memang harus seperti ini, Mbak Dina? Kalau UMKM itu kan tumbuh dan berkembangnya luar biasa ya. Ini mobilitasnya mereka sangat luar biasa. Mereka sangat dinamis, berinovasi dan lain sebagainya. Kita hanya memberlakukan standar-standar penilaian parameter, tapi ini fleksibel. Kita karena setiap tahun kita bertemu dengan UMKM yang berbeda-beda. Dari situ kita bisa melihat. Tapi yang menjadi highlight adalah seberapa manfaat dari UMKM itu terhadap pertumbuhan perekonomian di sekitarnya. Contohnya, produknya itu dibeli, bahan bakunya dibeli dari mana? Kan ada nih usahanya gede besar, tapi bahan bakunya diambil dari luar. Dia tidak bersinergi dengan UMKM yang lain Kabupaten Magelang. Atau bisa juga
produknya bagus banyak, tapi semuanya dijual di luar, tidak melibatkan UMKM yang lainnya. Artinya di sini tidak ada sinergi juga. Nah itu salah satu dari parameternya. Poin parameternya itu ya. Kalau ini pemasarannya selama ini seperti apa, Mbak Siska? Iya, kalau pemasaran awalnya kita memang door to door ya. Door to door ya. Betul sekali. Door to door saya sama suami. Tapi memang ini ya Mbak Dina, tidak bisa dipungkiri semua UMKM itu berawal dari ini ya. Iya. Pemasarannya harus door to door seperti itu. Iya, harus jualannya konvensional dulu, ya kan. Terus door to door, kemudian kita juga punya sosial media, ada Instagram, ada Shopee. Kita kalau Shopee kita pengiriman ke luar kota. Alhamdulillah bakso saya sudah sampai ke Singapura, Mas. Sebutkan aja Instagramnya apa? Instagramnya bakso Nadia, bakso sapi Nadia, ya. Jadi pakai ada Y ya Nadianya. NADYA, betul seperti ini ya. Ada logonya. Nah, kemudian ada lagi dari Bang Papas juga, alhamdulillah sekali sudah membantu UMKM juga Center. UMKM Center ya. Betul Ini memang sekali. di UMKM Center ini lebih bisa memungkinkan antara UMKM satu dengan yang lainnya bisa saling berinteraksi ya. Betul. Aku butuh apa tak jual, aku butuh apa tak ini. Iya, betul. Kita kan punya website UMKM Center dan sampai hari ini berapa Mbak? Sudah lebih 700 lebih ya pesertanya. Ya, di situ kan random ya, ada banyak sekali usaha UMKM dan ternyata mereka bisa bersinergi. Contoh nih, Mbak Siska punya baksonya. Terus ada UMKM lain yang jualan warung bakso. Akhirnya mereka berkolaborasi ya kan. Gitu. Terus ada juga nanti itu jangan di-spill karena habis ini rencananya saya kerja juga gitu. Gitu tapi ya. Warung baksonya ambil dari sini. Ambil dari ini sudah ada bumbunya sekalian loh Mas. Betul sekali Mas Dharma. Sudah dibumbuin ya. Jadi setiap kemasan seperti ini sudah gratis packaging bumbu. Jadi tinggal cemplung-cemplung aja Mas. Iya. Semudah itu ya. Pokoknya nanti di belakang rebukan. Siap. Oke. Nanti saya kasih harga spesial Mas Dharma. Oke, sahabat Gemilang. Setelah ini kita masih akan ngobrol dengan Mbak Dina dan juga Mbak Siska terkait dengan penghargaan apa saja yang memang sudah diraih oleh Bank Bapas 69, terutama dalam bidang UMKM. Kemudian nanti selain tadi Bakso Nadia ini kan sudah memberikan informasi bahwa ini sudah masuk di MBG dan sebagainya, itu kan adalah sisi positifnya. Tetapi jarang orang yang tahu apa sih sebenarnya kendala yang masih dihadapi oleh Bakso Nadia. Dan kita akan bahas sesaat lagi. Pastikan Anda tetap bergabung di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Kita kembali sesaat lagi. Wah, weekend nih, enaknya ngapain ya? Bro, goes yuk. Ayo, siapa takut? Oke, siap-siap dulu ya. Bu, aku mau bersepeda dulu ya. Walah, ya udah sana. Hati-hati ya bersepedanya, biar aman. Gunakan isyarat. Pasti Bu. Syaratnya kalau belok kiri, tangan kiri lurus, jari diarahkan ke kiri. Belok kanan, tangan kanan lurus, jari diarahkan ke kanan. Kalau ada lubang, tangan kanan turun, dengan jari telunjuk diarahkan ke bawah jalan Bu. Gitu kan? Masih ada lagi. Kalau berhenti, tangan kanan diangkat ke atas, sembari jari dibuka. Kalau mengurangi kecepatan, tangan kanan diturunkan sambil menaik turunkan jari. Dan yang terakhir, untuk mempersilahkan mendahului, yaitu tangan kanan diturunkan, jari dibuka sembari diayunkan ke depan dan belakang. Walah, ternyata bersepeda juga ada isyaratnya ya Bu? Lah jelas itu, karena bersepeda aman itu dambaan semua orang. Aduh, ya Bung. Ya ampun, Bapak nggak apa-apa? Dok, sini Dok. Iya Bu, ya ampun, Bapak kenapa? Bapakmu jatuh Dok. Dang telepon ambulans cepet ya. Iya Bu. Bapak bangun Pak. Kok lama banget Dok? Dang telepon ambulans cepetan. Sabar Bu, saya search Google nomor telepon ambulans deket-deket sini dulu ya. Yalah, lemot banget toh kamu Dok. Iki darurat, ngapain nyari Google? Langsung telepon call center 112 aja. Oh, iya Bu. Melalui layanan bebas call center 112, masyarakat bisa melaporkan masalah kedaruratan di wilayah Kabupaten Magelang.
Kejadian darurat yang dimaksud meliputi bencana, kebakaran, kejahatan, kecelakaan, KDRT, gangguan hewan, hingga kerusuhan. Masyarakat bisa menghubungi call center 112 melalui pesawat telepon maupun telepon genggam. Bahkan tetap bisa melakukan panggilan darurat dalam kondisi phone lock atau layar telepon genggam terkunci. 112, selamatkan jiwa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Aduh, sudah kirim SMS, WA, telepon, bahkan sudah datang ke kantor. Pengaduan jalan rusak ini kok ya lama sekali diurusnya. Ribetnya birokrasi ini loh. Jangan. Santai Pak, santai. Itu kan cara lama. Sekarang kan sudah ada Mas Grace, Pak. Mas Grace? Apa kuwi, Nduk? Kedengarannya kok asing. Seperti aplikasi nasional itu. Lapor Gub itu ya? Bukan Pak, ini inovasi dari Diskominfo Kabupaten Magelang sendiri. Namanya tuh Media Aduan Sosial Gerakan Responsif Efektif untuk Semua Suara. Ini juga fitur aduan lokal di aplikasi Magelang Smart Service atau MSS Pak. Nah, dibuatnya itu juga dengan bahasa yang ramah dengan kearifan lokal, jadi kita tuh lebih akrab. Oh ya, pengaduannya jadi cepat juga Pak, transparan dan langsung ditindaklanjuti OPD. Wah, ini berarti Bapak tidak perlu jauh-jauh ke kantor atau menghabiskan pulsa. Lebih hemat biaya dan waktu juga toh? Betul banget Pak. Mas Grace ini solusi digital kita, warga Magelang. Yuk, sampaikan aspirasi dan aduan Anda sekarang juga. Semua suara terdengar. Nah, benar banget. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang mempersembahkan aplikasi Mas Grace, media aduan sosial gerakan responsif efektif untuk semua suara, yaitu fitur aduan lokal di aplikasi Magelang Smart Service yang dirancang dengan identitas dan bahasa yang ramah warga. Inovasi ini memastikan proses pengaduan yang cepat dan transparan dan secara sistematik terhubung ke kanal nasional seperti SP4N Lapor dan Lapor Gub. Mas Grace hadir sebagai solusi strategis untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang responsif. Ayo, unduh Magelang Smart Service sekarang. Semua suara terdengar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang dan LPPL Radio Gemilang. Duh, piye iki? Lu, ora ana abang ora ono ijo kok gembeng sampean. Nopo, Bu? Nopo? Cerita sama Bapak. Iki lho, Pak. Ibu dapat surat somasi. Loh, kok iso toh, Bu? Ibu dilaporkan biaya berwajib karena mencemarkan nama baik di medsos. Piye iki, Pak? Yalah, Bu. Lain kali bijaklah dalam bermedsos. Nek koyo ngene iki keluarga juga toh yang susah. Media sosial adalah sebutan media online di mana para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi atau berbagi dan menciptakan konten isi. Media sosial sendiri merupakan media online yang memberikan kemudahan bagi para penggunanya untuk melakukan interaksi sosial secara online. Masyarakat dapat berkomunikasi dan berbagi momen. Namun, dari berbagai kemudahan tersebut, tentunya juga harus diiringi dengan tetap bijak menggunakan media sosial. Karena medsosmu, harimaumu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Masih ada ikuti Jamus Gemilang, Jagongan dan Musyawaroh. Di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Radio Gemilang. Anda kembali lagi di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Masih di ajang Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawarah spesial UMKM bersama dengan Bank Bapas 69 terkait dengan bulan inklusi keuangan. Dan masih bersama kita PIC UMKM Center Bank Bapas 69 Mbak Dina dan juga pemilik Bakso Nadia, ada Mbak Siska. Halo.
Halo. Kita sampai di sesi yang terakhir. Nah, makanya hari ini kita akan ngobrol terkait dengan pencapaian prestasi atau penghargaan yang memang akhir-akhir ini sudah diperoleh oleh Bank Papas 69. Silakan, Mbak Dina. Oke. Yang pertama kami mengapresiasi yang luar biasa ya, terutama kepada yang pertama pemerintah Kabupaten Magelang. Beliau Bapak Bupati Bapak Grengseng Pamuji selaku pemilik dari Bank Papas 69 dalam hal ini pemerintah Kabupaten Magelang. Kemudian apresiasi yang luar biasa terutama untuk seluruh masyarakat di Kabupaten Magelang dan sekitarnya yang sudah mempercayakan Bank Papas 69 sebagai mitra yang saling menguntungkan. Kerjasama kan harus saling menguntungkan ya. Nah, dan atas kerjasama yang luar biasa ini, kerja keras dari seluruh pihak, sinergi yang luar biasa pemerintah Kabupaten Magelang, Papas dan juga masyarakat. Di tahun 2025 ini, Bank Papas memperoleh banyak sekali penghargaan di level nasional. Banyak sekali, bukan hanya 1, 2, banyak sekali. Banyak, dan ini sudah di level nasional ya, Mas. Yang pertama itu penghargaan sebagai top pembina BUMD 2025 ini diperoleh oleh beliau Bapak Bupati Kabupaten Magelang, Bapak Grengseng Pamuji sebagai top pembina BUMD 2025, terutama di BUMD-nya Bank Papas 69 ya pastinya. Kemudian Bank Papas 69 juga memperoleh penghargaan sebagai top BUMD Award 2025. Ya, kemudian dari Infobank BPR Award 2025 kita memperoleh Platinum Champion BPR dengan kinerja konsisten dengan predikat sangat baik selama 10 tahun terakhir. Nah, ini penyelenggaranya adalah Infobank BPR Award 2025. Ini salah satu media yang memang dia sangat konsen dengan BPR, pertumbuhan BPR di Indonesia ya. Kemudian kita juga memperoleh The Best Indonesia GCK Award ke-9 dengan predikat excellent. Iya, di tahun 2025 excellent. Iya, dan mungkin kalau misalnya masyarakat perlu memahami, mungkin kita perlu berbangga dengan BPR Bank Papas 69 karena apa? Karena BPR terbaik BUMD se-Indonesia ada di Magelang. Ada di Magelang. Bank Papas 69. Artinya nggak perlu ragu-ragu lagi untuk kerjasama dengan Bank Papas 69. Iya, betul. Teruji. Kita sudah teruji dan terbukti. Betul. Oke, dengan pencapaian yang sangat luar biasa ini mungkin apa yang memang ke depan ingin masih terus dikonsistenkan atau masih pengen diraih oleh Bank Papas 69? Kami ingin sekali, kami sangat bercita-cita bahwa Bank Papas 69 ini bisa menjadi tuan rumah di Kabupaten Magelang. Kita memahami bahwa banyak sekali BPR, Bank Umum, lembaga keuangan yang tumbuh dengan luar biasa, bahkan yang sangat pesat tumbuhnya pinjaman online yang tadi yang kita bahas di awal ya. Nah, itu kita berharap bahwa Bank Papas 69 ini menjadi pilihan utama untuk masyarakat Kabupaten Magelang dan bisa menjadi tuan rumah. Amin. Itu semoga segera terwujud. Amin. Oke. Dan karena ini memang sudah dibuka, nggak afdal kalau kita nggak mencicipi. Nah, itu sekali. Kenapa kok bisa selaris itu gitu ya? Bisa selaris itu, kita akan membuktikan seenak apa. Iya. Nah, oke. Ini yang model premium. Ini yang tadi dibilang premium 90% ini adalah daging sapi. Mari kita lihat. Oh iya, ini ada bonus ini nih, ada bonus bumbunya. Jadi enak banget nih untuk kaum rebahan. Sudah nggak perlu repot lagi ya? Nggak perlu repot lagi, tinggal dipanasi, kasih bumbu dikit, kasih air, kasih daun bawang, bawang goreng, enak banget nih. Dan itu rempahnya pilihan loh. Rempahnya pilihan. Betul sekali. Jadi memang komposisi dari bahan-bahannya kita tuh menggunakannya nggak sembarangan. Jadi harus yang BPOM dan yang halal. Halal aja belum BPOM kita nggak pakai. Iya. Jadi yang halal dan yang sudah BPOM. Jadi memang dari segi bahan aja kita memang pilihan. Kalau di musim hujan ya, musimnya sudah di stok ini di kulkas ya. Sambil Mbak Dina mencicipi kendala sampai dengan hari ini, apa yang masih dialami oleh Mbak Sunadi? Oke, karena kendala yang paling utama adalah tetap nomor satu modal. Nah, UMKM tidak bisa lepas dengan yang namanya permodalan.
Betul sekali, karena kita semuanya alat-alat kita semuanya menggunakan mesin ya. Mesin, jadi nggak murah juga. Jadi karena memang semuanya stainless ya Mas, untuk menjaga ketahanan pangannya itu, jadi memang perlu modal. Tapi alhamdulillah sekali dibantu sama Bang Bapas 69. Jadi untuk UMKM jangan khawatir ya. Kalau mau modal tenang aja, ada Bang Bapas. Ada Bang Bapas 69. Betul sekali. Terus apa lagi? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah peningkatan untuk marketing. Tim marketing ya. Betul sekali, karena tetap yang namanya UMKM tetap harus itu nomor 2 itu. Artinya adalah selama ini marketing masih di Factor sendiri. Betul sekali, marketing masih di Factor sendiri. Tetap harus peningkatan dan inovasi. Semoga kedepannya bisa meningkat begitu. Sama relasi ya. Oke, Mbak Dina, sebagai closing statement, seperti apa rasanya dan juga nanti mungkin ada pesan-pesan khusus untuk masyarakat di Kabupaten Magelang. Iya. Jadi Bang Bapas 69 UMKM Award tidak salah pilih ya. Memang kenapa ini bisa menang? Karena memang benar-benar enak Mas. Kita memang bakso itu memang sudah kayak sejuta umat ya, semua orang Indonesia suka bakso dan kita bisa bedakan. Sekali duduk saya habis 4 loh. Nah, kalau Mas Dharma sendiri gimana tuh? Enak ini, makanya saya rekomendasikan sama teman-teman. Ini begitu digigit, ini ada sensasinya memang berbeda dengan bakso-bakso yang memang sudah ada. Premiumnya ini terlihat banget. Gitu terasa ya. Makanya ini recommended banget untuk, apalagi segini ini sangat murah. Boleh di-spill harganya? Boleh sekali ya. Satu gini ini cuma 35.000. Cuma 35.000. Kemasannya 250 gram. 250 gram. Betul sekali. Kalau di Shopee ini harganya 56.000. Karena memang ada pajak dan yang lain ya. Kita taat pajak Mas. Jadi kalau di Shopee silahkan untuk Bapak Ibu bisa beli yang premium ini sekitaran 56.000. Beli sekilo lebih murah lagi ya. Kita kalau di Shopee alhamdulillah sudah ke luar kota, di daerah Sumatera, Kalimantan, Bali, kemudian Lombok, Jawa Barat sama Jawa Timur banyak sekali yang order untuk bakso Nadia. Kalau kita di Kabupaten Magelang cukup di Trasan. Betul sekali. Bandungan. Satu lagi, kalau area Magelang kota dan sekitarnya free ongkir, saya free ongkir. Gratis ongkir ya. Gratis ongkir. Nomor WA-nya mungkin boleh pemesanan ya. Nomornya adalah 0856 291 5555. 5-nya 4 kali. 0856 291 5555. Nomor cantik ya. Nomor cantik. Kayak ownernya. Jadi harganya nggak harga Shopee, harganya harga yang tadi. Dan free ongkir. Dan yang ini cuma 20.000 saja. Kalau yang halus cuma 15.000 seperempat kilo. Mau beli bakso, mau beli daging sapi. Nah, kemarin kita kirim ke Muntilan daging sapi. Ibunya suka sekali karena kualitas dagingnya juga bagus menurun-menurun karena memang kita halal ya Mas ya, dagingnya kering. Jadi silahkan untuk Bapak Ibu yang mau order untuk acara pernikahan hitangan atau yang lain, langsung aja order ke kita, saya antar sampai di rumah. Mau dikirim diiris ular ataupun diiris rendang, nah itu sudah gratis juga. Jadi ngirit ya Mbak Dina, karena dari Desa Trasan bahasa menul-menulnya masih keluar. Bahasa otentik. Oke, Mbak Dina, pesan-pesan untuk masyarakat di Kabupaten Magelang terakhir, monggo. Untuk rekan-rekan terutama di yang di UMKM ya, yang penggerak UMKM, penggiat UMKM, jangan bosan untuk tetap bergerak karena tidak ada yang menjanjikan bahwa orang bisnis itu pasti sukses. Tidak ada yang menjanjikan bahwa jenengan punya usaha tidak ada kendala. Betul. Setiap usaha pasti ada risikonya, tetapi risiko itu memang tidak bisa dihindari, tetapi bisa di-manage, bisa dikondisikan. Betul Mbak Siska? Betul sekali. Nah artinya jangan segan-segan untuk tetap bergerak dan tetap berusaha, dan kami Bang Bapas 69 hadir bersama panjenengan semua. Oke, terima kasih Mbak Dina, terima kasih Mbak Siska juga terima kasih. Bakso enak ya bakso Nadia. Iklannya keluar itu.
Terima kasih sekali lagi waktunya. Sama-sama. Mbak Siska terima kasih, Mbak Dina terima kasih, dan seluruh operator juga, dan pendampingnya Mbak Siska juga terima kasih. Betul sekali. Yang jadi cheerleader di belakang. Semoga Mbak Sonadia semakin berkembang, semakin sukses, dan apa yang diharapkan tadi tim marketing segera terbentuk, ya kan? Ya. Kalau misalnya masalah keuangan, silahkan bisa konsultasikan dengan Bank Bapas 69. Dharma Wijaya undur diri, terima kasih atas perhatian Anda di Jamus Gemilang Jagongan Lan Musyawarah spesial UMKM bersama dengan Bank Bapas 69. Kali ini terkait dengan Bulan Inklusi Keuangan, menciptakan generasi gemar menabung dan bijak dalam finansial. Selamat siang, tetap stay di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, jendela musik dan informasi. Dadah. Baru saja Anda dengarkan Jamus Gemilang, Jagongan Lan Musyawarah di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Radio Gemilang.